Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, pada video kali ini, saya, Novia Hana, akan mengajak Anda semuanya untuk belajar bersama terkait dengan 4 kemahiran dalam pembelajaran bahasa Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah implementasi kemahiran bahasa Arab. Baik, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengkaji tentang 4 maharoh dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama adalah maharoh al-istima' atau keterampilan menyimak, yang kedua maharah al-kalam atau keterampilan berbicara, yang ketiga maharoh al-qiraah atau keterampilan membaca, dan yang keempat adalah maharoh al-kitabah atau keterampilan menulis. Baik, kita akan membahas yang pertama mengenai maharoh al-istima'. Apa itu? Di sini pengertian menyimak. Menyimak adalah keterampilan seorang penutur bahasa untuk menangkap serta memahami bahasa secara lisan. Menyimak merupakan sarana yang pertama digunakan untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Dengan menyimak, seseorang mendapatkan kosakata, tata bahasa, bentuk bahasa, dan keterampilan lain seperti berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Jadi di sini kita sudah mengantongi ya mengenai definisi daripada menyimak. Para linguis atau para ahli bahasa mendefinisikan antara mendengar, menyimak, dan mendengarkan dengan serius dengan definisi yang berbeda-beda. Jadi apabila kita terbiasa mengetahui istilah mendengar dan menyimak itu mungkin biasanya diartikan hampir sama, tapi nyatanya di sini menurut para linguistik itu menurut para linguis maksud saya terdapat definisi yang berbeda-beda. Di antaranya, mendengar yaitu menangkap bunyi atau suara tanpa adanya unsur kesengajaan. Sedangkan menyimak adalah mendengarkan sesuatu dengan sengaja dan penuh perhatian. Kemudian, mendengarkan dengan serius berada pada level lebih atas dari menyimak yang menuntut konsentrasi penuh dan perhatian lebih pada sebuah pembicaraan atau ungkapan. Dari definisi tersebut bisa kita pahami ya para penonton semuanya bahwa mendengar itu berada pada level yang paling bawah ya, tingkatan yang di bawah sendiri karena mendengar itu hanya menangkap bunyi atau suara dan itu tidak sengaja. Misalnya ketika kita berada di jalan ya, kita mengendarai kendaraan kita, kemudian tanpa sengaja kita menangkap bunyi lagu-lagu yang ada pada sound, mungkin pada orang yang punya hajat. Nah, di situ adalah contoh dari mendengar. Sedangkan kalau menyimak adalah kita mendengarkan sesuatu dengan sengaja dan penuh perhatian ya, sebagaimana yang kita ketahui misalnya kita berada dalam forum diskusi atau dalam forum pembelajaran di kelas, nah itu adalah sebuah menyimak ya, sebuah aktivitas menyimak. Kemudian mendengarkan dengan serius itu berada pada level paling atas ya. Jadi mendengar, kemudian atasnya adalah menyimak, dan yang paling atas adalah mendengarkan dengan serius ya. Dan ini menuntut konsentrasi penuh dan perhatian lebih pada sebuah pembicaraan atau ungkapan. Menurut Abdul Majid Said Ahmad Mansur ada 4 unsur dalam menyimak,
yaitu satu, memahami makna secara universal, yang kedua, menginterpretasikan pembicaraan, yang ketiga, mengkritisi pembicaraan, dan yang keempat adalah menggabungkan isi yang diterima dengan pengalaman individu. Untuk yang pertama, yaitu memahami makna secara universal. Jadi, apa yang kita dengar itu kita fahami, kita talar dengan otak kita ya, itu kita fahami secara keseluruhan. Maksud dan tujuan pembicaraan itu apa sih? Gitu. Biar kita juga tidak misunderstanding ya. Yang kedua, menginterpretasikan pembicaraan. Interpretasi itu artinya menyimpulkan. Jadi sebuah ujaran yang kita dengar itu kita simpulkan ya. Setelah kita maknai tadi, selanjutnya mengkritisi pembicaraan. Ya, pembicaraan itu kita kritisi. Dan yang terakhir adalah menggabungkan isi yang diterima dengan pengalaman individu. Ya, jadi integrasikan antara informasi yang kita dapat tadi melalui mendengar dengan mungkin kenyataan-kenyataan yang ada dalam hidup kita, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam keterampilan menyimak. Jadi menyimak itu ternyata jenisnya banyak. Baiklah, yang pertama yaitu menyimak terfokus. Yaitu menyimak dengan penuh kesengajaan. Jadi kita memang mempunyai maksud yang sengaja untuk mendengarkan sesuatu itu. Yang kedua, menyimak tidak terfokus, yaitu menyimak yang ada di sekitar kita secara tidak sengaja. Ya tadi ya, seperti yang saya contohkan, mungkin seperti tidak sengaja mendengar suara kendaraan yang lewat, atau tidak sengaja mendengar orang yang punya hajatan itu memutar sound system. Itu contohnya. Selanjutnya, menyimak bergantian, yaitu sekelompok orang dalam sebuah forum diskusi. Jadi saling bergantian, mungkin yang satu berbicara, atau mungkin yang satu membaca, yang satu presentasi, dan yang lainnya itu menyimak dan dilakukan secara bergantian. Terakhir, menyimak dengan menganalisa, yaitu menganalisa apa yang telah didengar. Jadi dianalisis poin-poin pentingnya itu apa yang sudah didengar. Seperti itu. Strategi pembelajaran istimak ya, dalam pembelajaran istimak atau dalam pembelajaran mendengarkan, di situ juga terdapat bagaimana sebuah strategi yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan ini. Yang pertama itu pembukaan, jadi seorang guru membuka pelajaran dan menerangkan karakter materi yang akan dipelajari, kemudian membatasi tujuan pembelajarannya. Karena kalau tujuan pembelajaran itu tidak dibatasi, maka akan merembet kemana-mana ya. Dan yang selanjutnya memaparkan materi dengan menggunakan metode yang sesuai ya. Karena metode itu sangat-sangat berpengaruh terhadap materi yang disampaikan. Seorang anak atau pembelajar itu bisa paham apabila metode yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan. 3, para siswa diberikan waktu untuk memahami materi yang telah ia dengar. Jadi para siswa itu dikasih kesempatan atau break time itu untuk mereka memahami lagi apa materi yang sudah dia dengar lagi, mengingat-ingat, memorizing. Mendiskusikan materi antar siswa dan diakhiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi tersebut. Kemudian para siswa diajak untuk berdiskusi, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi tersebut. Selanjutnya, siswa menyusun catatan-catatan yang berisi ringkasan. Sehingga siswa di sini diharapkan bisa meringkas apa yang sudah dia dengar, ya. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil belajar siswa dengan cara memberikan pertanyaan secara mendalam. Setelah selesai tahap proses meringkas tadi, seorang guru seyogyanya itu mengevaluasi atau mengetes sejauh mana sih siswanya itu sudah memahami teks istimak itu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lebih mendalam, secara lebih detail. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi maharoistimak dalam berbagai jenjang pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran keempat
keterampilan ini ya, atau 4 maharoh ini punya jenjang masing-masing. Ya, jenjangnya itu dimulai dari tingkat pemula atau mubtadi, tingkat menengah atau mutawasid, dan yang ketiga tingkat lanjut atau mutaqaddim. Dan yang dimasukkan tingkat di sini itu bukanlah tingkat kelas ya, bukan tingkat kelas atau tingkat usia, tetapi maksudnya di sini adalah seorang pembelajar itu kemampuannya tuh ada sudah pada level apa kemampuannya itu? Apakah sudah di level pemula, menengah atau lanjut? Ya, seperti itu. Pada tingkat pemula atau mubtadi, kompetensinya antara lain satu, kemampuan mengidentifikasi bunyi kata bahasa Arab dengan tepat. Jadi mampu mengenali bunyi kata bahasa Arab dengan tepat. Baik itu berupa kata ataupun makharij al-huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi bisa membedakan antara ta dengan to misalnya. Kemudian sa dengan sya. Seperti itu. Atau mengidentifikasi bunyi-bunyi yang dirasa hampir sama atau dirasa mirip gitu ya. Dan yang kedua, kemampuan menirukan apa yang telah didengar. Jadi sesudah dia mendengar, dia meniru apa yang sudah ia dengar tadi, ditirukan. Yang ketiga, kemampuan memahami apa yang didengarkan. Jadi seorang siswa harus bisa memahami apa yang sudah didengar. Jadi tidak kok kata yang ia dengar itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Tapi juga harus bisa dia fahami dengan baik. Kita berpindah ke tingkat menengah atau mutawasid. Kompetensinya antara lain kemampuan menirukan apa yang telah dia dengar ya. Kemudian kemampuan menghafal atau mengingat apa yang didengar ke dalam memori otak. Ketiga, kemampuan merangkum pokok-pokok pikiran. Dan yang keempat, kemampuan memahami isi teks yang diperdengarkan. Jadi di sini memang tingkatannya lebih tinggi daripada tingkat pemula, sehingga diharapkan siswa itu sudah bisa menghafal atau diingat, memorizing apa yang didengar ke dalam memori otak. Setelah itu merangkum pokok-pokok pikiran, dan yang terakhir adalah memahami isi teks yang diperdengarkan. Kita berpindah ke tingkat lanjut atau mutaqaddim, kemampuan memahami makna secara global. Ini untuk kompetensi yang pertama di situ ya. Memahami makna secara universal atau global tadi ya, secara menyeluruh. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan kalimat yang didengar atau maksudnya itu apa sih dari teks yang kita dengar itu. Dan yang terakhir adalah memberikan analisis terhadap kalimat yang didengar. Next, kita berpindah ke tolok ukur penguasaan maharoh istima. Di sini juga ada beberapa tingkat ya. Di antaranya tolak ukurnya adalah untuk tahap pemula, mengetahui makharij al-huruf, dapat membedakan bacaan-bacaan panjang dan bacaan-bacaan pendek, lebih kepada mat di sini ya. Selanjutnya, dapat membedakan bacaan huruf double atau musyaddadah, dapat membedakan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, dapat memahami karakteristik tanwin atau mampu membedakan fungsi huruf mat atau huruf mati. Jadi masih sederhana ya, kita bisa membedakan dulu huruf-huruf, kemudian bacaan-bacaannya, kapan panjang, kapan pendek, kapan dia tanwin, kapan tidak, gitu. Selanjutnya untuk tingkat menengah atau mutawasid, menguasai kosakata atau mufrodat. Nah, harus mengetahui kosakata atau mufrodat ya. Kemudian mampu memahami isi konten atau fahmul masmu' secara bertahap, mulai dari kalimat sederhana, al-jumlah, kemudian paragraf, al-fuqarat, teks panjang, an-nusus, at-tawilah, dan cerita-cerita, al-kisos ya. Dapat menganalisis atau mengkritisi isi pembicaraan. Dan kita lanjut ke tingkat lanjut atau mutaqaddim. Dapat menyimak rekaman berbentuk audio atau audiovisual penutur asli atau an-natik al-asli, kemudian mampu mengungkapkan inti pembicaraan dari rekaman tersebut.
Mampu menangkap pembicaraan dalam bahasa asing melalui siaran video dan TV berbasis Arab yang dituturkan oleh penutur asli atau an-natiq al-asli. Mampu menyimak film berbahasa asing tanpa subtitle, kemudian membuat ringkasan berbahasa Arab yang dikuasai tentang isi film tersebut. Jadi dalam tingkat lanjut ini tentunya levelnya lebih higher ya, lebih tinggi. Dan juga dikatakan lumayan sulit juga karena kita harus bisa mendengarkan dan memahami, kemudian menjelaskan kembali isi pembicaraan dari penutur asli. Jadi orang Arab asli seperti itu ya. Lalu kita lanjut yang kedua tentang maharah al-kalam, maharatul kalam. Apa itu maharah al-kalam? Nah, di sini ada pengertiannya. Maharah al-kalam adalah kemahiran kedua setelah maharah al-istima' yang harus dipelajari dan dilatih ya. Jadi tahapnya seperti itu para penonton semuanya. Saya berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang aktif, di mana secara kebahasaan, pesan lisan yang diungkapkan oleh seseorang merupakan penggunaan kata-kata yang disusun dengan kaidah tertentu untuk dapat mengungkapkan maksud dari pikirannya. Itu adalah definisi daripada berbicara. Kemudian, keterampilan berbicara itu meliputi dua hal, yaitu yang pertama percakapan atau muhadasah, yaitu penyajian pelajaran bahasa Arab melalui percakapan baik antara guru dan murid ataupun antara sesama murid, jadi saling bercakap-cakap. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah kosakata dan ungkapan-ungkapan agar menjadi semakin banyak. Selanjutnya ungkapan lisan atau ta'bir syafahi, yaitu latihan yang membuat karangan ya, atau bisa kita katakan mengarang. Hal ini juga hampir sama dengan pelajaran insya ya, yang ada diajarkan di beberapa pesantren-pesantren. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan murid dalam mengungkapkan hal-hal yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Sekarang, apa sih tujuan belajar maharoh kalam? Kenapa sih kita harus belajar maharoh kalam? Oke, kita lihat tujuannya apa ya. Jadi pembelajaran maharoh kalam itu memiliki beberapa tujuan. Antara lain yaitu 1. Kemudahan berbicara, yang kedua kejelasan, 3. bertanggung jawab, 4. membentuk pendengaran kritis, dan yang kelima membentuk kebiasaan. Selanjutnya tolok ukur penguasaan maharoh kalam. Nah, jadi di masing-masing maharoh itu ada tolok ukurnya. Pertama pengucapan atau an-nut, yang kedua kelancaran dalam berbahasa, ketiga kosakata atau al-mufradat, dan yang keempat tata bahasa atau al-qawaid. Selanjutnya, kompetensi maharoh al-kalam dalam berbagai jenjang pembelajaran. Di sini juga ada pada level pemula, menengah, dan juga lanjutan. Pada level pemula, pembelajar maharotul kalam diharapkan dapat mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dengan artikulasi yang benar ya. Artikulasinya yang benar dulu. Pada tingkatan ini pembelajaran melatih kemampuan berbicara bahasa Arabnya dengan menghafal percakapan bahasa Arab dan mempelajari pola-polanya. Selanjutnya taraf menengah yaitu mampu berpartisipasi dalam sebuah percakapan, melakukan wawancara, dan menyampaikan gagasan dalam sebuah diskusi. Taraf lanjutan, pembelajar diharapkan dapat menyampaikan gagasannya dalam sebuah forum diskusi, pidato, dan juga debat. Sini, 3. Kita lanjut ke maharoh al-qiraah. Apa itu maharoh al-qiraah? Pengertiannya, maharoh al-qiraah itu adalah keterampilan membaca. Membaca yaitu serangkaian kegiatan yang mencakup penalaran akal, interpretasi, pemberian evaluasi atau assessment, proses analisis, serta berperan dalam memecahkan masalah. Membaca yaitu melihat dan memahami isi dari tulisan dengan cara melisankan atau membacanya di dalam hati, kemudian mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Sedangkan maharoh qiraah mengandung dua pengertian. Pertama, mengubah tulisan menjadi bunyi. Kedua, menangkap makna dari situasi yang dilambangkan oleh lambang bunyi. Jadi yang perlu kita tekankan untuk memahami apa itu membaca, apa itu keterampilan membaca, yaitu mampu mengubah tulisan jadi menjadi bunyi ya, karena kita baca ya. Oke,
Oke, di sini tingkat pemula atau mubtadi atau dalam bahasa Inggris beginner, ya ini dapat mengenali simbol-simbol tertulis, dapat menguasai beberapa kosakata dasar, dapat memahami makna yang terkandung dan dapat mengimplementasikan makna yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat menengah, mutawasit atau intermediate, yaitu dapat membaca teks bacaan dengan intonasi dan makhraj yang benar. Dapat menerjemahkan teks qiraah, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait bacaan, dapat membenarkan pernyataan-pernyataan yang keliru dari segi makna. Tingkat lanjutnya, dapat membaca teks qiraah tanpa syakel atau bisa dikatakan dengan huruf Arab gundul dengan benar, dapat menentukan syakel yang tepat sesuai kaidah ilmu nahwu dan shorof, dan dapat menganalisis makna bacaan baik yang tersirat maupun tersurat. Tolok ukur penguasaan maharoh qiraah ada dua. Satu, mampu mengganti simbol tulis menjadi lafaz, menjadi sebuah lafaz ya, dan mampu memahami bacaan. Keempat ya, selanjutnya adalah maharoh kitabah, maharotul kitabah. Maharoh kitabah itu adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis yaitu kemahiran berbahasa yang sistematis dibuktikan dengan hasil yaitu tulisan. Jadi karyanya adalah tulisan. Menulis yaitu sebuah aktivitas yang produktif dan ekspresif, sedangkan maksud dari keterampilan menulis yaitu kecakapan di dalam menyampaikan pikiran dan rasa yang diekspresikan menjadi sebuah karangan. Sedangkan keterampilan menulis ya definisi secara lengkap adalah kecakapan dalam menggambarkan atau mengungkap pemikiran mulai dari aspek yang sangat sederhana seperti membuat kata-kata hingga ke taraf yang lebih rumit yaitu mengarang. Ya. Mengarang itu bisa dikatakan mudah-mudah sulit ya. Karena kalau mengarang kita harus mempunyai banyak imajinasi, banyak ide yang setelah ada di dalam memori kita, dalam otak kita harus kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, maharoh kitabah dalam pelajaran bahasa Arab secara garis besar dibagi dalam 3 kategori, yaitu imla, kaligrafi, dan insya. Nah, jadi imla itu adalah pelajaran bahasa Arab yang dimana kita diminta untuk menyimak seorang penutur ya, kemudian kita menuliskan apa yang dia omongkan secara langsung. Sedangkan kalau kaligrafi itu adalah seni ya, belajar seni tulis Arab. Banyak sekali jenis-jenisnya dalam kaligrafi. Ada hot ya, kita harus belajar hot dulu, hot rikai, mungkin contohnya itu hot nashi, hot solusi, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir insya. Insya itu adalah pelajaran yang diajarkan kebanyakan di pondok-pondok pesantren, yang mana itu adalah pelajaran mengarang berbahasa Arab. Baik, sekarang kita akan membahas tujuan pembelajaran menulis atau kitabah. Tujuan yang pertama agar murid memiliki kecakapan menulis terhadap apa yang ia dengar. Dan untuk tujuan yang kedua adalah sanggup menuangkan ide atau gagasan di dalam tulisan yang benar sesuai dengan kaidah gramatikal bahasa Arab yang benar. Apa ini ya? Oh ya, ini terkait tahapan-tahapan latihan menulis. Di sini terkait tahapan-tahapan latihan menulis ada mencontoh, reproduksi, rekombinasi dan transformasi, dan juga insya. Tadi ya, mencontoh itu adalah pertama siswa diajari dan diarahkan menulis dengan betul berdasarkan contoh. Kedua, siswa belajar menyusun dengan cermat. Ketiga, murid mengaplikasikan kaidah dengan benar. Selanjutnya, kalau reproduksi, menyusun ya. Namanya produksi adalah menyusun kalimat yang telah dipelajari secara lisan. Sedangkan rekombinasi dan transformasi yaitu rekombinasi menyatukan kalimat menjadi sebuah paragraf. Sedangkan transformasi yaitu teknik mengubah kalimat. Mungkin dari pasif menjadi aktif atau sebaliknya, dari kalimat tanya atau interrogatif menjadi kalimat positif dan negatif ya. Terakhir adalah insya, merupakan aktivitas menulis yang berfokus pada pengekspresian pikiran berupa ide, rasa, dan sebagainya ke dalam ragam tulis. Jadi insya itu sama dengan mengarang sebelumnya. Kompetensi maharoh kitabah sama ya. Untuk level pemula itu mampu menyalin tulisan dengan tutur kata yang mudah, mampu menulis rangkaian bahasa yang mudah, mampu menyusun kalimat berita dan pertanyaan yang mudah, mampu menyusun paragraf yang singkat. Di level menengah mutawasid
atau mutawasit yaitu mampu merangkai kalimat berita atau pertanyaan, mampu menyusun paragraf, mampu membuat surat, mampu menyusun karangan singkat, dan bisa memaparkan laporan secara tertulis. Sedangkan untuk level lanjut, mutaqaddim atau advance, mampu menyusun paragraf, mampu membuat surat, menyusun macam-macam karangan, dan mampu menyusun laporan. Tolok ukur maharah kitabah ada 2 ya. Yang pertama, kecakapan membentuk huruf. Siswa ditekankan kepada kepiawaiannya dalam merangkai huruf hijaiyah dalam berbagai kapasitasnya dengan tepat, utamanya berkenaan dengan penulisan hamzah dan alif lainah. Dan untuk kecakapan kedua yaitu menyampaikan dengan tulisan. Kecakapan ini dilatihkan sesudah menyimak, berbicara, dan membaca. Karena maharoh kitabah ini adalah maharoh terakhir ya. Nah, latihan menulis ini dapat diaplikasikan sekaligus dengan latihan kemahiran lainnya sesuai level kecakapan yang dimiliki oleh pembelajar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait 4 maharoh dalam pembelajaran bahasa Arab. Yaitu yang pertama adalah maharoh al-istima' atau keterampilan mendengar. Yang kedua, maharoh al-kalam atau keterampilan berbicara. Yang ketiga, maharoh al-qiraah atau keterampilan membaca. Dan yang terakhir adalah maharoh kitabah atau keterampilan menulis. Itu yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.